Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan mempelajari tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Masih banyak siswa yang belum bisa memahami apa itu perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi secara sederhana yaitu kalau dibedakan dengan kombinasi, kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Bagaimana keterangan lebih lanjut? Ini misalkan saya mempunyai contoh 4 orang siswa. Kita akan membawa 4 orang siswa ini ke dalam 2 kasus ya. Yang pertama, 4 orang ini kita ambil 2 untuk dijadikan sebagai ketua dan wakil ketua di kelasnya. Ketua dan wakil ketua, di sini ketua, di sini wakil ketua. Nah, kasus yang kedua, 4 orang tersebut kita akan ambil 2 juga sama untuk kita kirim ke praktek kerja industri atau disingkat dengan prakerin ya, misalkan di PT Jaya Makmur. Nah, dari 2 kasus ini sudah mulai tampak perbedaan. Kalau pemilihan ketua dan wakil ketua pasti berbeda ya, tidak sama kedudukan ketua dan wakil ketua. Tapi kalau contoh yang bawah ini yang merupakan contoh kombinasi. Kalau kita memilih 2 orang, misalkan Andi dan Budi, itu sama Andi Budi atau Budi Andi itu sama ya. Kalau ini kan kalau dibalik nanti tidak sama, karena satunya ketua, satunya wakil ketua. Baik, kita lanjutkan keterangan lebih lanjut ya di permutasi. Nah, dari keempat orang tadi kan mau kita pilih ya, mau kita pilih nih jadi ketua dan wakil ketua nih ya. Yang pertama, misalkan kita pilih si Andi untuk menduduki ketua. Sini Andi ya, saya tuliskan di sini ya. Nah, wakilnya kan berarti ada 3 orang yang memungkinkan, 3 orang yang lainnya ini sebagai wakil ya. Maka dia mempunyai kemungkinan wakil Budi, dan juga Ica juga diwakili oleh Dina. Nah, kalau yang dipilih bukan Andi tapi Budi, oke, Budi berarti kan wakilnya ya bisa Andi, bisa Ica, bisa Dina kan. Nah, ini terus seperti itu. Kalau misalkan yang dipilih Ica ya berarti wakilnya Andi, Budi, Ica. Siapa yang belum ini? Dina ya. Kalau Dina yang jadi ketua berarti ada juga 3 kemungkinan, yaitu Andi, Budi, dan Cica. Sehingga ya dari sini berarti kalau kita hitung ini semua ketemunya 12 ya, 12. Berarti kalau seperti itu di kotak pertama atau di calon ketua itu bisa ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 kan, 4 orang ya. Nah, kalau sudah dipilih 1 menjadi calon ketua, maka berarti tersisa 3 ya, tersisa 3. Nah, karena satunya sudah dipilih menjadi ketua, maka di sini ditulis 3. 4 dan 3 sorry ya, 4 dan 3 itu kalau kita kalikan menjadi 12 ya. Maka berarti, nah ini kan sudah sama ya, di sini 12, di sini 12. Berarti ada 12
kemungkinan susunan yang bisa didapatkan dengan 4 calon yang akan dipilih menjadi pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Nah, bentuk semacam ini itu bisa kita buat polanya ya, dari 4 orang tadi ya, kita buat polanya. Bagaimana polanya? Polanya begini, permutasi ya, permutasi P, disebutkan P ini N itu dari 4 orang ini tadi, terus kemudian R itu tadi kita mengambil 2 ya. Nah, permutasi itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Faktorial itu apa? Mungkin bagi kalian yang baru mengenal faktorial, di sini saya coba faktorial. Ini namanya faktorial bacanya ya. Ini bacanya faktorial. Faktorial itu misalkan ini 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial berarti ya 3 kali 2 kali 1. Terus yang juga harus diingat, diperhatikan, kalau ada 0 faktorial berarti ini dianggap sebagai 1 ya. Sudah begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kalau tadi berawal dari sini tadi ya, berarti N nya ini kan berarti 4 terus bawahnya tadi N lagi 4 dikurangi 2, ini faktorial ya. Nah, kalau begitu 4 faktorial 4 dikurangi 2 faktorial ya, sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini sebenarnya bisa ditulis dengan kali 1 lagi ya, cuma karena penyebutnya di sini juga 2 faktorial, maka di sini saya samakan agar bisa saya coret. Nah, sehingga tinggal 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Ini tadi sudah sama dengan hasil yang ini dan hasil yang ini ya, sehingga permutasi itu begini polanya atau rumusnya, N faktorial dibagi N dikurangi R, dimana R itu tadi adalah dipilih tadi 2 orang tadi ya. Terus kemudian difaktorialkan, jadi seperti ini polanya. Kalau objeknya itu masih 4 dipilih 2, itu kan masih bisa kita hitung secara manual begini. Dan kalau sudah banyak, kita memerlukan pola. Disitulah gunanya matematika. Berikutnya kita akan masuk kepada kombinasi. Objeknya masih tetap sama, yaitu Andi, Budi, Cica, dan Dina ya. Andi, Budi, Cica, dan Dina. Tadi kalau dikombinasi di keterangan awal tadi, kita akan masuk yang kasus kedua adalah kita kirim mengikuti prakerin ya, mengikuti prakerin dipilih 2 orang dari 4 orang untuk diikutkan prakerin. Nah, bagaimana keterangannya? 4 orang ini kalau kita ambil dua ya, misalkan ambil 2 Andi di sini ya, Andi, terus kemudian dan Budi ya. Kira-kira sama tidak Andi dan Budi itu dengan Budi dan Andi? Sama kan ya. Di dalam kasus ini
Andi dan Budi, dan sebaliknya Budi dan Andi itu sama, dianggap satu. Andi dan Cica, Cica dan Andi ini juga sama. Nah, terus begitu sehingga berarti bisa kita simpulkan kalau kombinasi itu adalah separuh dari, ya ini kan karena dua ini dianggap satu, berarti ya separuh dari formulasi yang seperti ini tadi. Ya, kita di sini tadi menemukan angka 12, berarti kalau begitu di sini karena dianggap berbeda antara Andi Budi dengan Budi dan Andi, ya ini sama ini itu berbeda. Tapi kalau dikombinasi ini dan ini dianggap sama, kalau begitu berarti ini kesimpulannya adalah separuhnya dari 12, yaitu 6, ya. Nah gitu ya, bisa dipahami, sehingga langsung kita masuk ke polanya atau rumusnya. Di dalam kombinasi itu bisa disimpulkan dengan C atau K juga boleh, ya. Di sini tetap kita bertemu dengan R, N, dan R, ya. N nya 4, ya, karena ini ada 4 orang, diambil 2 juga, ya, artinya berarti 2. N faktorial tanda seru, ya. Lalu di sini ada R faktorial dikali dengan N dikurangi R faktorial. Ini polanya, ya. Jadi R faktorial dikali dengan N dikurangi R faktorial. Jadi perbedaan dengan rumusan dipermutasi tadi, di R nya di sini ada tambahan R ini, sehingga kalau begitu N nya di sini ada 4 faktorial, R nya berarti 2, 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan atasnya masih sama, 4 faktorial, di sini 2, di sini 2 faktorial, sehingga jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, ini 2, ya. Jadi dibagi dengan 2 faktorial dan 2 faktorial. Satu coret 2 faktorial itu kan 2 kali 1, 2 kali 1 berarti 2. 2 ini bisa dicoret dengan ini 2 kali 3 berarti kan sama dengan 6, ya. Kombinasi, ya, ketemunya ternyata 6 dengan objek yang sama dan pengambilan orang yang sama, ya, sehingga bisa disimpulkan dari kombinasi ini dan juga permutasi yang ini, kalau objeknya sama atau orangnya sama, kemudian yang diambil juga sama-sama 2-nya dari 4 orang, maka dipermutasi hasilnya lebih banyak, 2 kali lipat, sedangkan dikombinasi hasilnya lebih sedikit, 6, karena di sini dikombinasi tidak memperhatikan urutan bolak-balik sama Andi Budi, itu sama dengan Budi dan Andi. Demikian keterangan perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.